Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Arin di segmen Tanya Jawab seputar Bansos. Nah, sekarang ini saya berada di Kota Solo. Jadi buat followers saya, pengikut saya yang berada di Kota Solo, tulis komentarnya di bawah video ini ya. Jadi pertanyaan yang masuk kali ini mengenai masyarakat yang tidak mampu tapi ternyata anaknya mau lanjut kuliah. Nah, solusinya adalah kartu KKS yang Bapak Ibu punya. Karena Bapak Ibu sudah memiliki kartu KKS yang mana selama ini Bapak Ibu gunakan atau diberikan bantuan berupa BPNT Sembako atau PKH melalui kartu KKS tersebut, maka anak-anak Ibu nanti akan berpeluang juga apabila ingin mendaftar kuliah dan akan mendapatkan biaya dari pemerintah alias kuliah gratis. Nah, makanya saya selalu memperingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, kartu KKS-nya itu jangan sampai dibuang. Walaupun misalnya kartu KKS-nya itu sudah tidak ada lagi bansosnya yang masuk, tapi jangan pernah membuang kartu KKS ini. Karena kartu ini selain dia berfungsi sebagai ATM, tempat masuknya bansosnya Bapak Ibu semua, dia juga berfungsi sebagai identitas diri bahwa Bapak Ibu ini adalah masyarakat yang layak bantu dan datanya ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS dengan dibuktikannya KKS yang Bapak Ibu semuanya punya. Nah, jadi buat Bapak Ibu yang sudah memiliki kartu KKS kemudian nanti anak-anaknya sudah lulus SMA, karena untuk bantuan PKH ini sendiri hanya sampai dengan anak-anak jenjang sekolah SMA, tapi apabila ada anak-anaknya Ibu yang mau lanjut ke jenjang berikutnya yaitu kuliah, Bapak Ibu bisa menggunakan kartu KKS ini untuk digunakan anaknya mendaftar KIP kuliah. Nah, untuk KIP kuliah ini itu adalah salah satu program pemerintah juga yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, kepada mahasiswa dan mahasiswi yang orang tuanya tergolong tidak mampu. Ini merupakan hari yang sangat bahagia karena saya ingin menjelaskan sedikit dengan cara yang paling sederhana apa sih KIP Kuliah Merdeka gitu. Mungkin background daripada penyempurnaan ini harus saya jelaskan sedikit. Menurut saya salah satu program yang paling transformatif yang diluncurkan sebelum masa saya dari Pak Presiden dan Menteri sebelumnya adalah KIP Kuliah. Luar biasa. Tapi kita di Kemendikbudristek selalu percaya bahwa apapun yang kita program yang sudah sukses atau apa, kita harus selalu menyempurnakannya, selalu memperbaikinya, selalu membuatnya meningkatkan ke level berikutnya. Salah satu pertanyaan yang kita tanyakan pada saat kita melihat program hebat ini KIP Kuliah adalah apakah ini benar-benar optimal mencapai misinya? Dan misinya itu adalah meningkatkan mobilitas ekonomi dari masyarakat kita, mahasiswa-mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu untuk bisa maju atau naik level. Ya, naik level ekonomi dengan mendapatkan beasiswa. Yang kita sadari adalah kita bingung, kenapa ini anak-anak KIP kuliah sangat sedikit yang diterima di program-program akreditasi A, B, sangat sedikit diterima di dalam fakultas-fakultas yang lebih mahal dengan kualitas yang kadang-kadang lebih baik juga. Dan dari program itulah kita menemukan bahwa dengan mematok hanya 2,4 juta per semester per murid dan dengan biaya hidup yang sama di kota apapun, secara tidak langsung kita memaksa universitas dan prodi-prodi terbaik kita untuk rugi. Sehingga universitas-universitas kita banyak yang segan untuk mengambil sebanyak mungkin anak-anak KIPK karena sisanya itu mereka harus bayar sendiri. Jadi pemerintah perannya adalah untuk maju di sini dan intervensi. Untuk menyebut bahwa siapapun kalau Anda dari keluarga kurang mampu dan Anda diterima di dalam program sehebat apapun, semahal apapun, kita akan tanggung biaya full, itu biaya. Ya, itu suatu statement. Jadi kita tes, kita buat, oke, kita bilang, pertama kita harus memastikan nggak ada universitas yang curang. Ada beberapa universitas yang tiba-tiba UKT-nya dinaikin untuk mendapat itu nggak boleh. Kita terlalu pintar untuk itu, ya. Tapi itu yang pertama kita peringati. Tapi setelah itu kita menemukan apa? Tadi angka yang Bu Harti bilang itu kedengerannya kecil.
Dari dulu rasio yang prodi A itu 20%, dengan perubahan ini sekarang 23%. Tapi kalau kita hitung itu dari base absolut, kalau 20% itu 100%, itu artinya anak-anak kurang mampu yang masuk ke prodi A meningkat dari base awal 15%. Itu dalam semester pertama itu terjadi. Kedepannya kita menginginkan KIPK Merdeka ini versi kedua daripada KIPK benar-benar memenuhi misinya untuk anak-anak kurang mampu naik sosial mobilitas. Yang kita tidak inginkan adalah kita semua senang-senang bahwa banyak anak masuk kuliah, tapi giliran mereka masuk program-program yang mungkin nggak semuanya berkualitas, mereka lulus dapat S1, tetapi nanti ujung-ujungnya gajinya sama lulusan SMA. Berarti siapa yang rugi dalam situasi itu? Pemerintah rugi, mahasiswanya rugi, karena dia 4 tahun tidak bekerja tapi tidak mendapatkan economic value daripada degree-nya dia. Jadi inilah yang mau kita lakukan. Pastikan setiap kali kita mengeluarkan bantuan untuk masyarakat bahwa misi awalnya itu tercapai. Bahwa dia naik kelas, dia naik banding. Itu anak yang tadinya dari keluarga miskin bisa benar-benar sukses dan bisa mendukung kampungnya dia, keluarganya dia di masa depan. Itu harapan besar daripada KIPK Merdeka. Lalu bagaimana syarat untuk mendaftar KIP kuliah? Nah, berikut untuk persyaratannya. Yang pertama, siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya, serta memiliki NISN, NPSN, dan NIK yang valid. Lulusan 2022, 2021, dan 2020 bisa mendaftar KIP kuliah juga loh. Kedua, memiliki potensi akademik yang baik, tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah seperti surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, atau kartu keluarga sejahtera atau KKS yang selama ini mendapatkan bantuan BPNT sembako atau bantuan PKH. Nah, KKS-nya itu adalah identitas diri bahwa orang tua tersebut berasal dari keluarga yang tidak mampu karena datanya ada di dalam DTKS. Yang ketiga, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B dan dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Kemudian persyaratan yang keempat, siswa atau siswi tersebut belum pernah menerima KIP kuliah atau dibidik misi di tahun sebelumnya. Dan yang kelima, mendaftar diri secara pribadi dan membuat akun di website kipkuliah.kemendikbud.go.id. Sedikit informasi mengenai KIP kuliah tahun 2022 ini. Nah, seringkali terjadi atau ditemukan NIK siswa atau siswi tersebut itu tidak valid di DTKS. Jadi pastikan NISN kalian dan pastikan juga tidak ada kesalahan data atau NIK di Dapodik ya. Lalu, apakah KIP kuliah tersedia di jurusan kedokteran? Nah, KIP kuliah ini memberikan kesempatan kuliah gratis sampai dengan program profesi dokter untuk jurusan kedokteran dan kedokteran gigi. Tetapi baru PTN saja yang menyediakan kuota KIP kuliah untuk kedua jurusan itu, dan belum ada PTS yang menyediakan KIP kuliah di kedua jurusan tersebut. Kemudian, apakah anak PNS boleh mendaftar KIP kuliah? Nah, KIP kuliah ini ditujukan kepada kelompok ekonomi keluarga tidak mampu atau miskin, sedangkan keluarga PNS biasanya mempunyai standar penghasilan kotor di atas kriteria KIP kuliah tersebut, sehingga anak PNS memang dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan KIP kuliah. Berikut jadwal pendaftaran untuk KIP kuliah tahun 2022 ya.
Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan buat Bapak Ibu yang lainnya yang mau bertanya seputar bansos juga bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Dan bagi yang baru bergabung silahkan klik subscribe-nya dulu, dan jangan lupa share video ini ke sosial medianya Bapak Ibu semua, seperti share ke Facebook atau ke WhatsApp, agar masyarakat yang lainnya juga bisa mengetahui mengenai info bansos yang terupdate di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Assalamualaikum.